Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 688 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 11 September 2020 dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, jala nasa siulaun manang dihata, manang di pabahenan saluhut naima marhite-hite guar ni Tuhan Yesus. Huhut madok mauliate tude bata ama marhite-hite ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, seorang novelis Rusia bernama Leo Tolstoy menceritakan kisah tentang seorang tukang sepatu bernama Martin. Setelah istri dan anaknya meninggal, Martin tukang sepatu itu meratap penuh keputusasaan kepada teman lamanya. Martin berkata, "Sekarang untuk apa saya hidup?" Kemudian temannya tersebut menjawab, "Kamu hidup untuk Allah, Martin, untuk Allah. Hidup untuk Allah, Martin." Lalu seharusnya bagaimana cara hidup untuk Allah? Tanya Martin. Kristus telah menunjukkan jalannya kepada kita, jawab temannya tersebut. Belilah kitab Injil dan bacalah. Di sana akan kamu temui bagaimana cara hidup untuk Allah, bagi Allah. Segalanya dijelaskan di sana, katanya. Maka setelah pertemuan itu, Martin pun pergi membeli kitab Injil Perjanjian Baru dan mulai membacanya. Semakin lama ia membaca, semakin jelaslah baginya apa kehendak Allah, apa artinya hidup bagi Allah. Maka beban di hatinya pun semakin ringan. Saudara-saudara, ajaran-ajaran Yunani yang salah telah masuk ke dalam jemaat Kolose. Ajaran-ajaran tersebut salah karena tidak kembali kepada Kristus. Jemaat Kolose hendak berpaling. Mereka beribadah kepada malaikat dan mendapat penglihatan-penglihatan. Tetapi menurut Rasul Paulus, semuanya itu salah karena tidak kembali kepada Kristus. Maka Rasul Paulus dalam suratnya, surat Kolose,
berkali-kali menekankan untuk kembali kepada Kristus, yaitu Kristologi. Kristologi berasal dari bahasa Yunani, Kristos atau Kristus, dan Logos atau ilmu. Ilmu teologi, Logos mengenai Kristus, percakapan mengenai Kristus, pemikiran dan ucapan mengenai Yesus Kristus, sasaran iman kepercayaan Kristen. Tentang posisi Yesus Kristus di dalam iman Kristen. Maka kehadiran Kristus bagi orang Kristiani diyakini sebagai pemelihara, penyelamat dunia terkait dengan setiap persoalan hidup. Sebagaimana dianjurkan oleh kitab Amsal pasal 3 ayat 27 sampai ayat 35. Jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan menunda atau menangguhkan untuk melakukan perbuatan baik. Jika kita mengatakan aku hendak melakukan sesuatu yang baik, mari lakukanlah, dan lakukanlah dengan tepat waktu. Tentukan batas akhirnya, selalu siap melakukan yang baik yang berikutnya. Mari melakukan segala macam kebaikan yang dapat kita lakukan dalam segala cara, dan dapat kita lakukan di segala tempat yang kita jumpai, di setiap saat yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagi siapa saja yang kita jumpai, sejauh mana kita dapat lakukan. Pelayanan Tuhan tidak menunggu saat yang tepat. Pelayan Tuhan tidak melakukan tugasnya asal-asalan saja. Kolose pasal 3 ayat 23. Hal itu hanya bisa terjadi bila terus-menerus dengan Kristus, bersama Kristus, di dalam Kristus. Perubahan semakin menyerupai Kristus. Karakter Yesus Kristus terus dipraktekkan sepanjang hidup dalam pelayanan kita di dunia ini. Maka setiap orang percaya yang hidup dalam kebaharuan sejati ini tidak hanya menanggalkan manusia lama, tetapi juga siap untuk mengenakan manusia baru di dalam Yesus Kristus. Manusia baru yang dimaksud menunjuk kepada cara berpikir, cara bertindak yang berbeda dari cara manusia lama menjadi cara manusia baru di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengungkapkan model manusia baru yang harus dikenakan, yaitu manusia baru yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara-saudara yang terkasih, kita pun harus berjuang dan berusaha memelihara, menciptakan damai sejahtera, melakukannya semua dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena mengasihi kami dan menginginkan kami menjadi baru di dalam Yesus Kristus. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami berjuang dan berusaha memelihara, menciptakan damai sejahtera, melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur
oleh Dia kepada Allah Bapa. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1. Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.